Kita punya dana, kita maksimalkan dana tersebut untuk bermanfaat. Kita punya ustaz, kita harapkan ustaz tersebut untuk menyampaikan kebaikan. Kita punya alim, kita maksimalkan kaumnya untuk pendidikan, untuk ekonomi, untuk keumatan. Kita punya apa lagi? Rumah sakit, jamaah sekalian Allah, itu semuanya pahala. Tinggal bagaimana betul-betul kita ikhlas di dalam jalannya. Kenapa demikian? Mungkin saja itu nantinya akan menjadi sedekah jariah untuk kita semuanya. Mulai kita dengan mengkaji apa yang bisa kita gali betul-betul dari maksimalkan. Terkadang kita terlalu sibuk dengan organisasi. Apakah salah? Tentu tidak. Karena kita bagaimana berorganisasi salah satunya adalah untuk umat. Tapi dari organisasi tersebut jangan sampai lupa bahwa sesungguhnya kita punya umat yang harus dibina. Ini umat kalau tidak dibina bersama, Pak, pindah. Kenapa? Yang namanya yang rindu dengan siraman agama, kok ternyata tidak disirami, dia akan cari apa? Semangat di tempat yang lain. Jamaah kita banyak, tapi apakah jamaah yang banyak tersebut bisa betul-betul kita rangkul bersama? Nah, ini salah satunya. Bagaimana pengajian-pengajian yang sederhana yang harus dibina secara maksimal, konsolidasi antar kejayaan antar PRM, pengajian yang akan insya Allah ketika betul-betul dijalani, dilakoni, diikhlaskan, semuanya akan memberikan hasil yang luar biasa. Sedikit demi sedikit, ikhlas demi ikhlas, langkah demi langkah. Kenapa ini ibadah sosial? Ketika kita jelaskan tentang hablum minallah, pasti ada yang namanya hablum minannas. Hablum minallah dan hablum minannas. Minannas dan minallah. Minallah hubungan kita dengan Allah. Minannas hubungan kita dengan manusia. Dan luar biasa jamaah sekalian dirahmati Allah, kita terlalu fokus dengan hablum minallah. Terkadang kita lupa dengan hablum. Kenapa demikian teman-teman? Sholat kita tak luar biasa. Tapi bagaimana kita bercakap dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, ngobrol sopan santunnya kan? Ini hablum minannas yang harus kita pilih. Maka luar biasa salah satu kisah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kembali Pak, saya bikin cerita. Kita cerita tentang Imam Asy-Syafi'i sekarang. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mampir ke rumah murid dan gurunya. Ini murid dan juga ini siapa? Guru. Ini sudah sangat umum ulama zaman dahulu. Pertama jadi muridnya tambah alim, gurunya menuntut ilmu kepada siapa? Muridnya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mampir ke rumah muridnya. Siapa? Imam Ahmad. Mampir ke rumahnya malam-malam. Yang namanya mampir malam-malam, kalau kita konteks zaman dahulu yang namanya safar itu jauh kan. Maka yang namanya konteks itu baru datang malam-malam. Maka apa? Sampai di rumah Imam Ahmad disuguhi makanan banyak sekali. Karena Imam Ahmad juga adalah seorang senior besar, disuguhi makanan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika disuguhi makanan, gimana? Yang namanya makanan masih di, tapi makannya banyak sekali. Makannya banyak sekali. Ini luar biasa. Yang diminta untuk membantu angkat-angkat makanan ini adalah kita Imam Ahmad rahimahullah. Angkat makanan di sini, angkat orang di sekolah di sini, itu semuanya dimakan ini. Kemudian apa? Waktu malam istirahat, disediakan tempat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tempat untuk beristirahat. Tidur Pak. Ini yang paling penasaran bukan Imam Ahmad, tapi siapa? Kenapa penasaran? Karena yang namanya orang tua pasti akan menceritakan kesolehan gurunya. Termasuknya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala banyak menceritakan kisah Imam Asy-Syafi'i kepada putranya, itu guru saya. Nah, ini malam ini ada guru saya. Ayo kita jauh dengan zaman yang paling baik. Kita berikan tempat yang paling nyaman. Ini putra Imam Ahmad penasaran. Kenapa Pak penasaran? Ini sudah
bukan ditunggu di depan pintu, tapi apa? Ya, pokoknya bersiaga. Aku pengen melihat wong soleh, orang soleh itu malam itu apa yang dikerjakan? Ya. Aku pengen nunggu Imam Syafi'i ini sholat malam itu kira-kira berapa rakaatnya? Apakah sholat daripada isya sampai subuh? Ya. Atau gimana? Tak tunggu. Coba kira-kira menjawab apa yang dilakukan Imam Syafi'i di kamar, tidak keluar sama sekali. Okay. Kalau tidak keluar sama sekali berarti tidak apa? Tidak kamar mandi. Ketika tidak kamar mandi berarti tidak wudu. Ketika tidak wudu berarti tidak sholat. Ya. Tidak sholat. Kemudian apa? Nunggu sampai subuh lah kok tak nangis malam. Akhirnya apa? Azan subuh berkumandang, Imam Syafi'i rahimahullah taala langsung ke masjid tanpa mengambil air. Ini yang tambah bingung siapa Pak? Terakhir Imam Ahmad, kenapa Pak sholat subuh enggak wudu? Ya. Sholat subuh, Imam Syafi'i rahimahullah selesai sholat subuh, putra Imam Ahmad telah datang kepada ayahanda. Wahai ayahanda, Imam Syafi'i katanya ulama mana yang makanya tanya? Ulama mana yang malam tidurnya nyenyak? Ulama mana yang mau sholat tidak mengambil air? Imam Ahmad ketawa. Kenapa ketawa? Ini guru saja ini anakku ini perlu dikasih pelajaran sosial. Saatnya bikin anak. Apa yang dikatakan Imam Ahmad? Sudahlah kamu datang saja kepada Imam Syafi'i dan tanyalah apa yang dilakukan semalam. Oke, masalahnya datang kepada Imam Syafi'i. Ngobrol. Kenapa? Wahai Imam, engkau adalah guru ayahku. Ayahku memujimu berkali-kali di dalam kehidupan. Tapi kenapa wahai Imam, ketika makan engkau makan banyak, ketika malam engkau tidur nyenyak, ketika subuh engkau tidak berwudu. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah tertawa, guyu, tersenyum. Wahai anakku, ketahuilah, jelas sekali. Kenapa pentingnya kita tabayun terhadap segala hal apapun itu. Bahkan mungkin yang paling mendatangkan subuh, disitulah ternyata ada sebuah kajian. Salah satu kajian dari Imam Syafi'i rahimahullah. Datang bercerita, menanyakan, Imam Syafi'i menjawab, wahai anakku, ya, sesungguhnya aku makan banyak. Kenapa? Karena aku yakin tidak ada makanan yang lebih halal, tidak ada makanan yang lebih berkah, tidak ada makanan yang lebih spesial ketika yang menghidangkan adalah seorang ulama. Ulama orangnya luar biasa, maka tidak mungkin ada di dalam harta tersebut setitik pun sesuatu yang dan maka ketika aku yakin bahwa ini halal, halal itu tidak cukup untuk kita makan. Selain halal juga harus apa? Ya. Gorengan halal Pak? Halal. Tapi kalau makan gorengan 10, toyib berapa? Itu kolesterol berapa itu? Oke. Wah, gorengan semuanya dimakan, Masya Allah. Itu halal, tapi tidak toyib. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yakin bahwa ini halal toyiban. Semuanya dikasihkan. Wahai Imam, kemudian yang kedua, kenapa aku semalam tidur? Wahai anakku tersayang, sesungguhnya malam tadi sedetik pun aku tidak memejamkan mata untuk tertidur. Kenapa tidak tertidur? Imam Syafi'i memikirkan urusan umat. Semua urusan umat, seperti rahmatullah yang namanya ulama zaman dahulu itu tanggung jawab luar biasa sekali. Ngurusin urusan umat semuanya. Maka hal-hal yang berkaitan dengan umat dipikirkan betul-betul oleh Imam Syafi'i. Segala permasalahan kehidupan. Pertanyaan jamaah-jamaah di majelis ini, tadabbur tentang firman Allah Subhanahu wa taala, tadabbur dan mengambil faedah dari hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dilakukan Imam Syafi'i. Kenapa demikian? Karena ngurusi umat itu lebih utama daripada ngurusi ibadah apa? Pribadi. Ngurusi umat lebih utama daripada sekedar ibadah apa? Kenapa? Karena jariah yang ada di sini. Kalau kita sholat sama sekali dengan Allah, tetangga kita dapat pahalanya kan? Ini jahat. Ketika kita sholat, pahalanya untuk siapa? Kita sendiri. Tapi kalau kita ngurusin umat
atau sedikit Pak? Sedikit. Sholatnya banyak atau sedikit Pak? Sama, sedikit juga. Ya. Ini bagaimana ketika kita berkaca dengan para ulama yang sangat luar biasa. Ya. Semua urusan dipikir mata-mata betul-betul. Ya. Maka kemudian yang terakhir sholat subuh. Wahai Tuhan, kenapa engkau hadir sholat subuh tanpa melakukan apa? Wudu. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Ya. Imam Asy'ari rahimahullah taala mengatakan sesungguhnya tidak berwudu, wahai anakku, karena wudu yang aku pakai di sholat subuh adalah wudu yang aku lakukan di sholat isya. Tapi isya sampai subuh tidak. Tidak pernah. Maka masuk sholat saja, masuk ke masjid untuk sholat subuh. Dan ini semuanya kita garis bawahi bersama bahwa sesungguhnya tanggung jawab umat kita dan tanggung jawab harus kita emban. Yang harus kita pikul semuanya. Jangan sampai kita menyesal nantinya ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada amal kehidupan yang benar-benar kita selesaikan. Kita sering acuh dengan segala tanggung jawab. Kita ada untuk menolong sesama. Uang pokoknya kita sendiri aja. Bacakan lagi usaha. PM yang lain usaha. Lah, yang buat sini saja. Kita masih butuh banyak. Ya, mungkin butuh kita banyak, tapi ternyata tetangga kita ada yang butuhnya sedikit. Tapi kebutuhannya lebih berbesar. Maka kalau kita melihat yang masih terhormat Allah, salah satu kategori PCM terbaik apa? Yang bisa membantu PRM atau PCM yang lain pendidikan catatan. Ya. Jadi, kenapa demikian? Itu sosial. Kenapa demikian? Ini membantu kekuatan. Kenapa demikian? Ini adalah untuk tanggung jawab di masa yang akan datang. Maka bagaimana salah satu membina salah satu yang harus benar-benar kita maksimalkan adalah kita tanggung jawab sosial, ibadah yang sangat luar biasa yang harus benar-benar kita maksimalkan. Dan itulah bagaimana baginda kita sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan cabang iman yang paling rendah. Ya. Ketika disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Iman yang cabangnya ada berapa? 60 sampai dengan 70. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Yang paling rendah apa? Iman yang paling sederhana. Apa? Imamatul adhan anil thariq. Menyingkirkan gangguan dari konteksnya bukan menyingkirkan gangguannya, tapi konteksnya rasa cinta kita, rasa sayang kita ketika ada batu, ada duri di tengah jalan. Ini nanti kalau ada orang di belakang lewat, pasti kepleset, pasti kehendak, pasti keinjak. Maka aku tidak mau yang belakang nanti seperti itu, aku singkirkan. Maka yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara tidak langsung, iman yang paling sederhana, iman yang paling rendah adalah kepedulian kita kepada siapa? Sesama kita. Maka ketika kita tidak peduli dengan sesama kita, tandanya kita apa? Nah, bisul iman yang kurang, iman yang rendah. Maka ketika kita bisa bersama-sama duduk di dalam majelis sejarah yang ngobrol ini, berjumpa dengan saudara-saudara muslim yang lain, bertukar pikiran, ngobrol bersama untuk ide, untuk apa? Merefresh otak. Ya. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pula kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj. Mungkin ketika Isra dan Mi'raj itu yang sering dibahas tentang sholatnya, Pak. Tapi kita lupa bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum ke langit yang ketujuh, ya. Berarti ada langit berapa, Pak? 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Bertemu dengan siapa? Para nabi-nabi sebelum baginda. Kalau ketemu apa yang dilakukan, Pak? Ngobrol dengan nabi-nabi yang lain. Bayangkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan eyangnya, sibahnya, kakeknya, abal anbiya, bapaknya para nabi siapa? Ibrahim alaihissalam bertemu dengan eyangnya. Bagaimana rasanya dunia? Ya. Bertemu dengan siapa lagi? Nabi Musa, Pak. Menarik, Pak, ketika bertemu Nabi Musa yang dicurahkan apa? Umat. Ya. Maka kalau kita melihat tidak ada umat yang lebih berat, ya, melebihi beratnya dakwah siapa? Nabi Musa. Maka Isra dan Mi'raj itu kan bonus untuk menghilangkan
meringankan beban Nabi setelah ditinggal wafat siapa? Istri dan bapak. Bertemu dengan siapa? Orang-orang lain, nabi-nabi yang lain yang pengalamannya itu sama. Nah ini kan kita sama-sama sama-sama dengan secara keseluruhan tanggung jawab itu kan sama. Perlu kami bagaimana sih bikin pengajian yang ramai? Bagaimana membuat awam yang maksimal? Bagaimana mengelola awam kesehatan, awam pendidikan? Ya. Ini banyak sekali Pak di depan kita. Maka oleh-oleh yang harus kita bawa itu nanti harusnya banyak sekali. Setelah dari agenda seperti itu, mari kita memgas semangat. Ya. Apa yang digas Pak? Semangat. Kita semakin memacu potensi kita, maksimalkan segala kebaikan kita. Langkah sederhana yang semoga nantinya akan semakin memberikan hasil yang luar biasa. Salah satu yang betul-betul berkesan bagi kami ya, pengajian takjid di kabupaten yang ini. Kami hanya melanjutkan, kami hanya menawar. Luar biasa ketika 8.000 jamaah yang harus betul-betul diarahkan, 8.000 jamaah yang harus betul-betul dibina bersama, 8.000 jamaah yang setiap 2 pekan sekali ya, kita berikan tausiah. Dan itulah nanti semoga menjadi bekal malah banyak kita ketika kita nantinya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan datang tidak lama lagi. Kenapa tidak lama? Itulah yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kematian itu hanya seujung kuku saja. Kematian itu sudah menunggu di sini. Tinggal bagaimana kita nanti diambil dalam kondisi bersama dengan segala jariah yang kita tinggalkan untuk masyarakat kita. Jariah untuk pendidikan kita. Kebijakan-kebijakan luar biasa di dalam mengelola ekonomi yang ada di daerah kita, di PJN kita. Maka itu adalah mas kita kepada Allah. Sedikit kisah yang kami sampaikan, semoga memberikan suntikan semangat untuk Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa sabda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang paling banyak memberikan apa? Manfaat. Hingga seberapa manfaat yang ingin kita bagikan, itulah kondisi kita, posisi kita, derajat kita di akhirat nanti. Semakin banyak manfaat yang semakin tinggi pula, semakin banyak ulama yang akan kita bangun. Demikian dan masih kepada Allah, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan. Sepertinya sangat canggung sekali